Hai Buddy, ketemu lagi ke ruang review Bookaholic Buddy. Kali ini aku akan bahas buku tahun 1960-an dari Harper Lee yang berjudul To Kill a Mockingbird. Tapi aku bacanya dari Pusnas, e-book. Jadi aku nggak punya buku fisiknya, nggak ada buku yang bisa dipegang. Aku baca dari HP aku yang satunya. Ini dia, To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Pertama-tama kita lihat dari covernya dulu ya. Aku tampilkan di samping covernya. Ini cover versi terjemahan bahasa Indonesia. Itu digambarkan ada ilustrasi seorang anak kecil sedang main ayunan dari ban. Minimalis banget covernya. Dan ini ilustrasi dari tokoh utama kita, yaitu Jean Louis atau biasa dipanggil Scout, seorang anak SD yang menjadi tokoh utama. Jadi cerita To Kill a Mockingbird ini dikisahkan melalui sudut pandangnya si Jean Louis atau Scott ini. Ini aku rekam layar sebentar dari Pusnas. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi buat ngeliatin ke kalian, aku rekam layar sedikit aja. Aku udah sampai ke bab 23. Oke, bab 23 halaman 309. Jadi aku udah mulai baca di bab 23. Aku mulai baca ini dari hari Rabu. Sekarang pas aku ngerekam video ini tuh hari Jumat. Jadi ini udah hari ketiga. Bentar lagi selesai. Ini di Pusnas semuanya ada 398 halaman di To Kill a Mockingbird ini. Jadi pertama-tama aku akan bacakan dulu sinopsis dari To Kill a Mockingbird. Kalian boleh menembak burung blue jay kalau bisa, tapi ingat, kalian berdosa apabila membunuh burung mockingbird. Hidup Scout dan Jem berubah saat ayah mereka menjadi pembela seorang kulit hitam. Ketika Atticus membela seorang yang dianggap sampah masyarakat, kecaman pun datang dari seluruh penjuru. Novel ini menunjukkan betapa prasangka seringkali membutakan manusia, dan keadilan hanya dapat dilahirkan dari rasa cinta yang tak membedakan latar belakang. To Kill a Mockingbird, tonggak sastra dunia yang tak lekang oleh zaman, memenangi Pulitzer Prize, terjual lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan diadaptasi ke dalam film pemenang Academy Award. To Kill a Mockingbird dianggap sebagai buku paling berpengaruh dan paling laris pada abad ke-20. Aku baru tahu ternyata ada filmnya. Coba kita Google search dulu ya filmnya. To Kill a Mockingbird movie. Oke, ini dia To Kill a Mockingbird. Ternyata filmnya juga film lama, film tahun 1962. Dan dapat rating di IMDb 8,3. Oke. Tapi gak tertarik nonton filmnya sih, soalnya film lawas banget gitu, 1962. Walaupun bukunya juga buku lawas ya, terbitan pertama kali tahun 1960. Cuma kalau untuk film aku rasa agak kurang kalau udah tahun 60-an gitu. Ini di sinopsis ada beberapa pujian dari contohnya The New York Times, Publisher Weekly, Oprah Winfrey, San Francisco Examiner, The New Yorker, and Harper's Magazine. Ya, jadi secara garis besar buku To Kill a Mockingbird ini menceritakan tentang rasisme pada tahun 1930-an di Macomb County, Alabama. Macomb County, Alabama tahun 1930-an. Pemeran utamanya itu Scout, anak kecil, anak SD kelas 1, sampai dia akhirnya, sejauh yang aku baca di halaman 310 itu dia sudah berumur 9 tahun. Jadi pemeran utamanya Scout, kakaknya Jem, kakak laki-lakinya ya, Jem. Scout ini perempuan, terus dia punya kakak laki-laki namanya Jem, terus ayahnya yang namanya Atticus. Atticus ini pekerjaannya sebagai seorang pengacara di Alabama, About County, Macomb. Terus
Ada juga teman dari si Scout dan Jem yang bernama Dil. Karena aku belum tamatin bukunya, jadi untuk sementara aku kasih ringkasan kekurangan dan kelebihannya sejauh ini. Menurut aku kelebihannya adalah bukunya sangat berwawasan luas ya, jadi cocok dibaca untuk anak-anak yang mau mendalami tentang isu rasisme tahun 1930-an. Terus juga dia ini mengangkat sedikit tentang ketimpangan gender seperti itu, dan stereotip tentang perempuan pada masa itu, bahwa perempuan itu harusnya pakai rok, anggun, feminim, yang mana si Scout ini dibesarkan oleh ayahnya, Atticus, berbanding terbalik dengan tuntutan wanita sesuai dengan norma masyarakat pada saat itu. Jadi Scott ini lebih suka pakai celana. Terus juga dia karena masih kecil ya, jadi dia kalau dipanggil sebagai perempuan itu dia merasa tersinggung, karena perasaannya kalau kamu dipanggil atau dijuluki mirip seperti perempuan, padahal dia memang perempuan aslinya si Scott ini, itu dia anggap sebagai hinaan. Jadi di buku ini kalian akan diajak mengetahui keadaan masyarakat pada tahun 1930-an di Macomb itu, di Alabama, bagaimana orang-orang yang berkulit hitam itu diperlakukan lebih rendah daripada kulit putih. Terus sejauh ini dua fokus utama dari cerita To Kill a Mockingbird adalah pertama, kasus persidangan seorang negro, sebutnya negro ya, orang kulit hitam, yang dituduh memperkosa seorang anak gadis dari kulit putih yang merupakan anak dari keluarga Ewell. Ewell ini keluarga di Macomb yang disebut keluarga miskin. Jadi dia itu betul-betul hidupnya bergantung pada bantuan pemerintah gitu ya. Terus si keluarga Ewell ini terdiri dari ayah, tidak ada ibu, dan anaknya 7 orang. Di antara anak 7 orangnya itu ada anak terbesar cewek. Nah, anak cewek inilah yang masuk ke dalam kasus persidangan menuduh seorang kulit pria hitam itu telah memperkosa dia, seperti itu. Jadi buku ini meliputi dua kasus paling utama, yaitu kasusnya si kulit hitam ini yang dituduh memperkosa seorang kulit putih. Namanya siapa ya yang dituduh tuh? Nama pria kulit hitam yang dituduh ini Tom Robinson. Oke. Dan yang menuduh dia adalah putri sulung dari keluarga Ewell. Nah, itu tadi kasus topik utama dari cerita To Kill a Mockingbird adalah kasusnya Tom Robinson. Terus yang kedua adalah rumor tentang Bu Radley. Bu Radley ini adalah anggota keluarga dari Margaret Lee. Dia tuh gak pernah keluar rumah, jadi banyak sekali rumor-rumor bertebaran tentang Bu Radley. Rumor-rumor mengerikan seperti kalau dia itu membunuh orang, terus dia makan kucing, dan mitos-mitos mengerikan lainnya yang sebenarnya itu hanya karangan tetangga-tetangganya saja, karena mereka tidak pernah melihat Bu Radley. Jadi sampai ke halaman 310 Bu Radley ini benar-benar gak pernah kelihatan wujudnya secara nyata gitu ya. Tapi ada adegan dimana si Jem dan Scout ini sedang duduk di halaman depan rumahnya Bu Radley, keluarga Bu Radley, karena kompleks perumahan mereka terjadi kebakaran. Terus ayahnya menyuruh anak-anaknya ini berlindung di area rumahnya Bu Radley. Saat mereka tertidur, mereka tidak tahu, tiba-tiba saja saat bangun itu si Scout mendapatkan selimut di tubuhnya, dan mereka menduga bahwa Bu Radley lah yang telah menyelimuti Scout selama dia tidur. Jadi Bu Radley ini tidak pernah kelihatan sejauh yang aku baca ya, sampai 310 halaman. Tapi ada juga adegan dimana yang menunjukkan kecurigaan bahwa Bu Radley itu sebenarnya pernah muncul atau pernah keluar dari rumahnya. Contoh yang kedua adalah ketika Jem dan Scout ini menemukan coklat, menemukan piagam di semacam tanah terkubur yang dekat dengan area rumahnya Bu Radley. Mereka menduga bahwa Bu Radley lah yang sebenarnya menyimpan barang-barang itu di
lubang galian tersebut agar si Jem dan Scout mengambil barang-barang itu. Jadi semacam pemberian dari Bu Radley. Tapi anehnya saat si Jem ini menulis surat untuk Bu Radley berterima kasih atas pemberiannya, terus suratnya itu dimasukkan di dalam lubang galian. Keesokan harinya lubang galian ini tuh tertutup. Terus pas si Jem ngelihat lubang galian tertutup itu, dia tuh menangis. Terus dia nanya ke keluarga Radley yang lain. Aku nggak ingat sih ini dia nanyanya sama siapa, yang pasti bukan sama Bu Radley-nya ya kan. Bu Radley nggak pernah kelihatan, nggak pernah keluar rumah. Dia nanya sama anggota keluarga Radley lain. Terus anggota keluarga Radley lain itu berdalih bahwa pohon yang berdiri di atas tanah galian itu tuh sedang sakit. Jadi untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit pohon itu, mereka menutup lubang galiannya. Menurut si Jem itu alasannya sangat tidak masuk akal, karena dia lihat pohon itu sebenarnya baik-baik saja. Jadi kalau asumsi aku sih, Radley ini memang dilarang oleh keluarganya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kalau asumsi aku ya sejauh ini kan masih halaman ke 310 ya aku baca, dan masih ada sisa 88 halaman lagi. Jadi aku penasaran sih apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah kita akan melihat Bu Radley ini keluar dari rumahnya, karena rumor-rumor yang bertebaran tentang Bu Radley itu juga udah macam-macam banget ya. Ya, jadi itu dua hal utama yang dibahas dalam To Kill a Mockingbird, yang mana To Kill a Mockingbird ini menekankan pada isu rasisme. Jadi pada masa-masa itu betul-betul orang negro itu semacam ditindas oleh kaum kulit putih ya. Mereka memberikan julukan kepada orang negro itu, maaf ya, ini sesuai dengan bukunya, mereka dijuluki nigger. Dan ayahnya si Scout, karena dia adalah pengacara yang ditunjuk untuk membela si Tom Robinson yang dituduh telah memperkosa seorang gadis kulit putih, ayahnya Atticus ini, jadi dibenci sama warga-warga Macomb di Alabama. Si Scout dipanggil sebagai pecinta nigger, sebagai sampah masyarakat dan lain-lain. Kemudian masuk ke kelebihan yang lain, aku suka sama narasi ceritanya yang dibuat dengan point of view dari seorang anak kecil yang polos ya, si Scout. Jadi ceritanya itu dibuat dalam sudut pandangnya Scout yang polos, dan dia kan masih kecil ya, jadi dia belum terlalu paham tentang isu-isu rasisme dan sebagainya. Jadi kita betul-betul diajak ikut berpikir bersama Scout tentang fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Kekurangannya sejauh ini aku sangat suka dengan bukunya, jadi aku nggak nemu kekurangannya. Aku orang yang tipe kalau baca itu sebenarnya ngalir aja gitu. Betul-betul aku bakal nemu kekurangan kalau memang bukunya ya kurang. Kalau menurut aku buku To Kill a Mockingbird ini nggak ada kekurangan sih, sejauh ini aku suka banget. Karena awalnya aku kira topiknya bakal berat banget, bukunya bakal berat banget karena membahas isu rasisme, tapi ternyata nggak seberat itu, karena kita melihatnya dari sudut pandang anak-anak. Yang menceritakan adalah anak-anak, jadi bacanya juga nyaman aja gitu, mengalir. Karakter favorit aku sejauh ini adalah pemeran utamanya si Scout ini lucu banget. Dia itu berbanding terbalik dengan kakaknya Jem. Kalau Jem ini diceritakan walaupun dia masih SD juga ya, dia tuh masih kelas 6, umur 12 tahun, tapi dia itu dewasanya cepat karena dia sangat menjadikan ayahnya itu sebagai patokan hidupnya, menjadikan ayahnya sebagai figur untuk masa depannya dia gitu. Jadi dia anak yang dewasa, sedangkan Scout ini kebalikannya, dia tuh muda emosi. Jadi ayahnya malah lebih khawatir sama Scout dibanding sama Jem. Jadi aku suka karakter Jem, Scout, sama Dill. Dill ini temannya Scout sama Jem. Jadi mereka 3 serangkai, dan Dill ini diceritakan naksir sama Scout. Scout juga naksir sama Jem. Mereka ada janji kalau sudah besar nanti mau menikah. Jadi karakter yang aku suka 3 serangkai itu. Terus aku suka juga dengan karakter
si pekerja di rumah scout. Jadi di rumah scout itu ada seorang pekerja berkulit hitam negro yang bernama Calpurnia. Jadi Calpurnia ini kadang-kadang datang ke rumahnya Scott dan Jem. Terus interaksi antara mereka, antara Calpurnia dengan Jem dan Scott itu gemes-gemes banget. Calpurnia jadi mirip sebagai sosok ayah kedua bagi Jem dan Scout yang sudah tidak punya ibu kan. Jadi dia malah seolah punya dua ayah, si Calpurnia dan Scout. Jadi Scout ini dari kecil sudah berteman dengan orang-orang kulit hitam karena dia juga punya pekerja yang namanya Calpurnia itu kan. Jadi dia kadang diajak ke gereja khusus orang kulit hitam, khusus untuk orang negro. Sekarang aku mau lihatkan quotes favorit aku dari bukunya To Kill a Mockingbird. Aku sempat kutip quotes favorit aku itu, aku jadikan status WA ya. Akan aku tampilkan di sini. Terus aku mau bahas juga beberapa scene yang menunjukkan tentang ketidakadilan di dalam buku ini. Contohnya bagaimana si Scout ini saat masih kelas 1 SD sudah pintar membaca dan menulis. Gurunya bukannya memuji Scout yang masih kelas 1 tapi sudah pintar membaca dan menulis ini, malah bilang kalau Scott itu harusnya belum boleh menulis tulisan bersambung gitu, karena tulisan bersambung harus ajari di kelas 3 SD, tapi Scott udah bisa dari kelas 1 karena dia diajari oleh Calpurnia, orang negro yang tinggal di rumahnya. Gurunya mengatakan kepada Scott bahwa cara orang tuamu mengajarimu itu salah gitu, jadi kamu gak boleh lagi belajar menulis dan membaca. Menurut aku itu agak mengerikan sih ya. Mungkin di tahun 1930-an itu di Alabama itulah yang terjadi, anak-anak dilarang untuk belajar membaca dan menulis, apalagi anak perempuan kalau belum waktunya gitu, mereka dibatasi pengetahuannya. Terus juga di sana di tahun itu diceritakan melalui buku ini, dianggap perempuan itu sama seperti dosa. Ada dari quotes-nya, ini dia. Itu tak benar, Miss Maudie. Anda adalah wanita terbaik yang kukenal. Miss Maudie menyeringai. Terima kasih nak, masalahnya kaum pembasuh kaki menganggap perempuan sama dengan dosa. Mereka memahami Alkitab secara harfiah. Kaum pembasuh kaki ini tuh adalah ajaran agama, salah satu ajaran agama di Macomb County yang cukup terkenal karena mereka katanya dari buku ini lumayan menafsirkan Alkitab itu dengan cara yang berbeda dan menganggap wanita itu sebagai pendosa. Ini apakah karena itu Mrs. Arthur tinggal di rumah untuk menjauhi perempuan? Aku tak tahu. Aku juga rasanya kalau Mr. Arthur ingin masuk surga, mestinya paling sedikit dia keluar ke teras. Atticus bilang Tuhan mencintai manusia seperti manusia mencintai dirinya sendiri. Terus kata Miss Maudie, kau masih terlalu muda. Kadang-kadang Alkitab di tangan seseorang lebih buruk daripada botol whisky di tangan ayahmu. Padahal Atticus tuh gak pernah minum whisky ya. Oke, sampai situ aja dulu untuk review yang sekarang, karena aku baru sampai di halaman 310. Aku usahain hari ini aku bakal selesaiin baca ceritanya. Jadi nanti kalau aku udah selesai baca ceritanya, aku akan lanjut review buku To Kill a Mockingbird ini. Oke?
guys, kembali lagi. Sekarang udah hari Senin. Bentar ya, Senin 12 Mei. Jadi sudah 2 hari semenjak aku syuting video sebelumnya. Video sebelumnya review To Kill a Mockingbird itu aku tag di hari Sabtu, dan sekarang udah hari Senin. Bagi kalian yang bertanya-tanya apakah aku udah selesai baca bukunya, jawabannya belum, tapi udah ada progres dan aku tinggal dikit lagi namatin bukunya. Ntar aku buka Ipusnas dulu ya. Sekarang aku udah di bab 29. Bab 29 kelihatan halaman 377. Dan buku ini tamat di halaman 398. Jadi aku bakal reading vlog dulu sebentar, baca lanjutan dari buku ini. Oke? Kita baca. Udah selesai di halaman 398. Ini penutupannya. Penutupannya ada kata-kata bahwa ini adalah novel terbaik abad ke-20 dari Library Journal. Sampai ke hari Senin ini aku masih nggak nemu kekurangannya. Buku ini otomatis aku kasih rating 5/5 bintang. Sebagus itu guys. Udah aku selesaiin bacanya ya. Jadi dari rangkuman aku yang aku baca ini, setelah kemarin di halaman 310 sampai sekarang ke 398, ada beberapa scene-scene besar. Jadi ada adegan-adegan besar yang terjadi yang berkaitan dengan Bob Ewell, Tom Robinson, dan Bu Radley. Jadi mengenai pertanyaan aku kemarin yang aku penasaran apakah Bu Radley nanti ini akan muncul, jawabannya iya guys, dia muncul di akhir-akhir bab, di bab 30 atau 31 gitu tadi ya. Pokoknya di halaman 300-an Bu Radley muncul, dan kita akan tahu kalau ternyata nama aslinya Bu Radley itu adalah Arthur Radley. Dan dia juga dapat adegan besar di akhir cerita yang berkaitan dengan Bu Radley dengan si Jem dan Scout, juga melibatkan Bob Ewell, si ayahnya wanita kulit putih yang menuduh seorang kulit hitam memperkosa dia itu tadi. Jadi ada adegan-adegan besar yang terjadi. Untuk endingnya sendiri menurut aku ini open ending sih. Makanya kan ada buku keduanya yang judulnya Go Set a Watchman. Mungkin aku akan baca buku keduanya, tapi masih mungkin, soalnya aku agak kepengaruh sama review orang-orang di Goodreads itu. Aku pernah baca ada yang bilang mending jangan baca buku keduanya, karena kalau kamu baca buku keduanya ada dua kemungkinan, antara kamu makin suka dengan buku To Kill a Mockingbird, atau bisa jadi kamu malah jadi nggak suka sama To Kill a Mockingbird, karena buku keduanya ini katanya agak lebih kurang dibanding buku pertamanya. Jadi aku masih nimbang-nimbang dulu apakah aku akan baca buku lanjutannya To Kill a Mockingbird ini yang Go Set a Watchman atau enggak. Jadi ratingnya aku kasih 5/5. Sekarang kalian akan nemenin aku bikin review di Goodreads. Ntar aku akan rekam layar di HP. Buka Goodreads ya. Ke bagian My Books, currently reading.
Ya, jadi sebenarnya aku kemarin sempat baca Tokyo Schoolgirl, tapi belum selesai, baru halaman awal-awal gitu. Agak kurang suka sama narasinya, jadi masih nyari-nyari waktu kapan mood buat lanjutin Tokyo Schoolgirl ini. The Miracle of the Namiya General Store juga aku lagi baca beberapa bulan lalu, belum aku lanjut sampai sekarang, tinggal 100-an halaman gitu, baru selesai. Oke, kita akan buat review To Kill a Mockingbird. Udah selesai. Kita masukkan ke read. Mari kita buat reviewnya. Rating 5/5. Pertama pembukaan dulu. Kita rangkum dari quotes-nya. Burung blue jay, ujai, tapi kalian berdosa apabila membunuh burung mockingbird. Ya enggak sih? Apabila membunuh burung mockingbird. Karena burung mockingbird ini diceritakan tidak pernah mengganggu siapapun, jadi kerjaannya hanya menyanyi. Jadi kalau kamu membunuh burung mockingbird, sama saja kamu membunuh burung yang tidak berdosa. Itulah yang diangkat menjadi judul. Secara metafora dikatakan dalam buku ini, kalau kamu membunuh atau menyakiti orang-orang kulit hitam yang tidak berdosa, maka kamu sama saja seperti menembaki burung mockingbird, ya, membunuh orang-orang tidak berdosa. Tidak langsung gambarkan keseluruhan isi dari buku ini. Indah. Jadi To Kill a Mockingbird menceritakan tentang isu rasisme di tahun 1930-an di Alabama. Namun dengan cara yang menarik dan tidak membuat pusing. Sebab kita akan diajak menyelami ketidakadilan melalui sudut pandang seorang bocah polos bernama Scout Perismir Jean Louis Finch. Oke, ya nggak sih, benar nama panjangnya Jean Louis Finch. Cerita yang sangat menguras emosi dan membuat kita memikirkan kembali terkait hak-hak dan keabsurdan di sekitar kita. 5/5 bintang. Semua orang harus baca. Oke. Mari kita pause. Baca ulang dulu deh. Kalian boleh menembak burung blue jay, tapi kalian berdosa apabila membunuh burung mockingbird. Quotes indah yang secara tidak langsung menggambarkan keseluruhan isi dari buku ini. To Kill a Mockingbird menceritakan tentang isu rasisme di tahun 1930-an di Alabama, namun dengan cara yang menarik dan tidak membuat pusing, sebab kita akan diajak menyelami ketidakadilan melalui sudut pandang seorang bocah polos bernama Scott Jean Louis Finch. Cerita yang sangat menguras emosi membuat kita mikir kembali terkait hak-hak dan keabsurdan
keabsurdan, keadilan di sekitar kita. 55 bintang, semua orang harus baca. Oke, pause. Yup, your review has been published. Oke, jadi review untuk To Kill a Mockingbird sudah selesai. Bukunya sangat-sangat recommended, walaupun termasuk buku klasik ya, tapi ceritanya sangat mudah diikuti, tidak membuat pusing. Bahkan aku rasa anak SMP pun masih bisa baca ini, anak SD pun masih bisa, karena aku nemu anak SD yang udah bisa baca buku-buku seperti yang tadi aku lagi currently reading juga, yang namanya Store. Aku pernah ketemu anak kecil, anak SD kelas 6 yang baca buku itu juga. Jadi aku rasa To Kill a Mockingbird walaupun klasik masih bisa dinikmati anak SD, anak SMP, semua kalangan usia. Apalagi pembelajaran di dalamnya tuh ada banyak banget. Bacanya mengalir, apalagi tokoh-tokohnya juga kan banyak anak kecil ya. Tokoh utamanya kayak Jean Louis, terus Jem, Deal. Jadi buku ini bisa dibaca semua kalangan kalau menurut aku pribadi. Segitu aja review aku tentang To Kill a Mockingbird yang merupakan buku klasik tahun 1930-an, mengangkat isu rasisme dari kacamata seorang bocil SD, Jean Louis Finch atau Scout. Sampai jumpa di next video.